Saat ini kami telah terhubung dengan staf khusus Provinsi DKI Jakarta dengan Mas Chiko Hakim. Selamat siang, Mas Chiko. Selamat siang. Ya, Mas Chiko, ini kondisi Jakarta terus diguyur hujan, terutama BMKG juga telah memperingatkan bahwa dalam sepekan terakhir ini akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan tampak dari Kamis pagi banjir mengenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Menurut BPBD DKI ada 8 ruas jalan yang tergenang. Lalu seperti apa antisipasi dan juga penanganan terkait dengan banjir Jakarta? Yang pertama, Bapak Gubernur tentu menyampaikan keprihatinannya terkait dengan cuaca ekstrim yang kita alami sejak dini hari tadi. Dan memang curah hujan yang ekstrim di atas 200 mm per hari ini sudah melampaui kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk mengatasinya. Namun tentu kami telah berupaya untuk melakukan antisipasi, melakukan mitigasi, tapi utamanya dari Pemprov DKI Jakarta, pesan dari Bapak Gubernur untuk menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan kurangi mobilitas apabila memang tidak terlalu perlu, karena memang luapan dan genangan-genangan yang terjadi ini begitu banyak. Dan harapan kami tentu perusahaan-perusahaan dan juga tempat-tempat bekerja mengambil keputusan-keputusan yang bijak untuk bisa memberikan dispensasi bagi para pekerja untuk datang terlambat atau hal-hal yang terkait dengan waktu bisa dikonsolidasikan. Dan seluruh jajaran telah diperintahkan, diinstruksikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air tentunya telah mengoperasikan seluruh pompa yang ada, 600 pompa statis, 600 pompa mobile, yang tentunya secara bergantian dioperasikan untuk kemudian menguras genangan yang ada dari pihak Satpol PP, pihak Gulkarmat untuk terkait dengan penyelamatan juga telah disiagakan, dan Dishub untuk kemudian mengatur arus lalu lintas yang kita tahu tentunya sangat terdampak akibat genangan dan kemacetan akibat dari hujan yang begitu deras pagi ini. Ya, Mas Chiko, untuk tadi Anda menyampaikan bahwa ada juga arahan atau imbauan untuk sejumlah perusahaan melakukan WFH atau work from home. Lalu seperti apa sebenarnya Pak arahan ini, dan juga seperti apa nanti mekanismenya, terutama mengikuti dinamika curah hujan yang cukup tinggi? Sebelumnya ingin saya sampaikan belum ada imbauan resmi atau instruksi resmi terkait itu. Namun tentunya dengan situasi yang terjadi seperti ini, tempat-tempat pekerja, tempat-tempat sekolah tentunya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai. Karena memang kita harus tahu kadang-kadang hujan ini juga genangan itu bisa menutup akses keluar masuk misalnya. Dan harapan kami ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan ke depan kita berharap untuk tetap waspada, karena banjir atau genangan ini bukan hanya bisa menahan laju aktivitas dan mobilitas kita, tapi kita tahu arus pendek, listrik, yang kemudian alat-alat elektronik yang terendam, yang jangan sampai masyarakat juga lupa mencabut colokan-colokan listriknya di rumah, dan sebisanya tentunya waspada terus untuk kemudian bisa melalui hari ini. Dan kita sangat berharap situasi dan cuaca ini membaik, walaupun sungguhnya hari ini pun juga telah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Namun tentunya operasi modifikasi cuaca ini hanya bisa menurunkan intensitas, bukan menghentikan sekaligus hujan yang akan turun. Dan ternyata karena ekstremitas daripada situasi dan kondisi cuaca ini, memang tetap hujan turun lebat, walaupun kadang-kadang berhenti dan kadang-kadang hujannya intensitasnya menurun, tapi tetap sepanjang hari ini BMKG juga telah menyampaikan pada kami, kita tetap punya kemungkinan untuk hujan ini terus berlanjut sampai malam hari. Oke, tadi masih menarik terkait dengan operasi modifikasi cuaca. Untuk saat ini sudah berapa kali melakukan operasi, dan juga seperti apa dan wilayah mana yang untuk penebaran terutama operasi modifikasi cuaca ini dilakukan?
Sebenarnya sejak tanggal 15 Januari ya kalau tidak salah sudah dimulai dan sudah 1 minggu, dan operasi ini akan terus dilakukan di mana perlu. Bapak Gubernur telah menginstruksikan untuk kemudian menyediakan anggaran untuk 30 hari ke depan. Bahkan apabila memang terus berlanjut, kami terus akan melakukan ini karena kita tahu apa-apa yang terjadi dampak dari banjir, apa dampak dari hujan deras dan cuaca ekstrim ini, seperti tertahannya mobilitas warga, ada banyak kerugian-kerugian yang nilainya tentu lebih tinggi ketimbang daripada Pemprov kemudian menyediakan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca. Dan ini adalah salah satu bagian dari apa yang kita lakukan, dan tentunya yang lain Dinas Sumber Daya Air terus melakukan penyedotan genangan menggunakan pompa-pompa yang dimiliki, dan juga memperbaiki saluran-saluran maupun drainase. Harapan kita warga juga berpartisipasi karena Pemprov tidak bisa sendirian dalam mengantisipasi ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak membuang sampah sembarangan yang kemudian juga bisa berakibat dari penutupan saluran dan lain-lain. Dan harapannya cuaca bisa bersahabat dalam 1-2 hari ke depan sehingga kita bisa dapat aktivitas dengan normal lagi. Ya, untuk saat ini pemetaan wilayah zona merah di wilayah mana saja, dan tadi ada prioritas khususkah untuk penempatan pompa air maupun yang statis maupun yang mobile, Mas Ciko? Mohon maaf ya kalau saya kurang mendengar karena kebetulan nggak membawa headset, saya lagi di lapangan juga. Intinya semua pompa kita aktifasi. Kalau ingin melihat secara real time pengoperasian pompa-pompa tersebut, bisa ke Instagram account dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas SDA DKI Jakarta, yang di story-nya selalu mengupdate terkait dengan kegiatan pompa-pompa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, zona-zona merah ini ya kita tahu di tempat-tempat yang memang biasa terjadi banjir, di Jakarta Barat, Kamal Muara di Cengkareng, di Jakarta Utara, karena memang bercampur juga dengan naiknya permukaan air laut. Dan mudah-mudahan ini bisa teratasi. Di Jakarta Timur juga di Cakung, sebagian Jakarta Selatan kita tahu di Pesanggerahan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengantisipasi ini. Tadi seperti disampaikan, kami menghimbau bila memang tidak ada keperluan mendesak yang bisa ditundalah bepergian, atau kemudian tidak berimbas pada stuck di jalan dan kemudian sulit untuk bermobilitas. Baik, terima kasih atas informasinya dan keterangannya terkait dengan penanganan terutama banjir yang tengah melanda di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi staf khusus Pemprov DKI Jakarta, Mas Ciko Hakim, telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu, Mas.